Selamat malam saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan salam jumpa kembali di dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Tema Renungan Malam pada hari ini adalah Dewasa Rohani atas Karunia Rohani, dengan dasar firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal 14 ayat 20 hingga 25. 1 Korintus pasal 14 ayat 20 hingga 25. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, saya yakin setiap orang tua menghendaki setiap anaknya makin bertumbuh dewasa, bukan hanya di dalam fisik jasmaninya, tetapi juga di dalam pemikiran, sikap, dan perilakunya. Alangkah susah dan malunya orang tua jikalau anaknya itu hanya bertumbuh fisiknya saja, tetapi pikiran, sikap, dan perilakunya terus kekanak-kanakan. Tetapi alangkah senang dan bangganya orang tua jikalau anaknya itu, walaupun dalam usia yang sangat muda, punya pikiran, sikap, dan perilaku yang dewasa, bukan hanya bertumbuh fisiknya saja. Saudara sekalian, demikian pula dengan kehidupan rohani. Tuhan juga menghendaki kita seiring berjalannya waktu, semakin dewasa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, baik dalam segi pemikiran, sikap, maupun perilaku kita. Di dalam surat 1 Korintus pasal 14 ayat 20 ini, Rasul Paulus menasihatkan jemaat Korintus agar dalam hal kejahatan mereka tetap seperti anak kecil atau anak bayi yang begitu polos, lugu, tidak tahu apa-apa sama sekali untuk bisa berbuat atau berniat jahat. Tetapi dalam hal pemikiran, mereka harus menjadi orang yang sudah dewasa. Saudara sekalian, rupanya pada waktu itu ada orang-orang tertentu di jemaat Korintus lebih tertarik pada kesenangan ketimbang kegunaan. Lebih suka hal-hal yang menarik perhatian sebentar saja lalu lenyap ketimbang hal-hal yang bersifat tetap. Lebih menyukai bahasa lidah yang spektakuler atau menarik perhatian ketimbang masalah doktrinal yang khusus. Kanak-kanak biasanya suka memamerkan barang-barang yang dimiliki oleh mereka, walaupun sebenarnya barang-barang itu bukanlah dari hasil usaha atau jerih lelah mereka sendiri, tetapi pemberian dari orang dewasa. Beberapa dari orang-orang jemaat Korintus ini rupanya memamerkan karunia bahasa lidah mereka atau bahasa roh, dan merendahkan orang lain yang tidak memiliki karunia ini. Padahal karunia itu bukan dari mereka sendiri, tetapi dari Roh Kudus. Secara rohani, orang-orang ini berpura-pura menjadi orang dewasa rohani, tetapi dalam penampilan dan cara berpikir, mereka adalah kanak-kanak rohani. Paulus kini menasihatkan mereka untuk berhenti melakukan hal itu dan bersikap dewasa rohani atas karunia rohani. Saudara sekalian, jika kita membaca secara keseluruhan 1 Korintus pasal 14 ini, jelas sekali bahwa Rasul Paulus sedang menyinggung soal karunia bernubuat dan karunia berbahasa roh, atau bila diterjemahkan dari kata bahasa aslinya, bahasa Yunani, lebih tepat disebut sebagai karunia berbahasa lidah, yaitu karunia berkata-kata dalam bahasa lain yang di satu sisi berbeda dari bahasa tempat asal orang yang mengucapkannya, namun di sisi lain sekaligus merupakan bahasa yang ada di dunia ini yang dimengerti oleh kelompok orang tertentu yang memakai bahasa itu. Kata yang sama untuk bahasa lidah ini juga dipakai di dalam catatan peristiwa Pentakosta yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika oleh kuasa Roh Kudus
para rasul berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang berbeda dari bahasa tempat asal mereka. Perkataan mereka dalam bahasa asing itu dimengerti dengan baik oleh orang-orang dari segala bangsa yang datang ke Yerusalem pada waktu itu di dalam bahasa tempat asal mereka masing-masing. Ingat saudara sekalian bahwa kitab Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas, sedangkan Lukas sendiri merupakan rekan akrab Paulus di dalam pelayanan maupun perjalanan misinya, sehingga kecil kemungkinannya bahwa kata bahasa Yunani yang sama untuk bahasa lidah, yaitu glossolalia, yang dipakai baik oleh Lukas di dalam kitab Kisah Para Rasul maupun Paulus di dalam surat 1 Korintus memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain. Selain itu, di dalam surat 1 Korintus pasal 14 ayat 21 hingga 22, Rasul Paulus mengutip kalimat di dalam kitab Yesaya pasal 28 ayat 11 untuk menunjukkan bahwa sebetulnya bahasa lidah adalah tanda bagi orang-orang yang tidak percaya ketimbang orang-orang percaya. Tuhan berkata, karena orang-orang Israel telah menolak berita firman-Nya dan bahkan mengejeknya, maka Tuhan akan berbicara kepada mereka melalui bahasa yang asing bagi mereka, yaitu bahasa yang dipakai oleh orang-orang Asyur. Penggenapan firman Tuhan ini terjadi ketika bangsa Asyur, sang penjajah, datang ke tanah Israel, dan orang-orang Israel itu mendengar bahasa Asyur diucapkan di tengah-tengah mereka. Jadi bahasa Asyur itu pada waktu itu merupakan tanda penghakiman Allah atas orang-orang Israel yang telah menolak firman Tuhan dan menutup hati mereka terhadap kebenaran. Namun, di dalam kondisi seperti itu pun, orang-orang Israel tidak akan mendengarkan Tuhan. Oleh karena Tuhan Allah memiliki maksud bahwa bahasa lidah itu sebagai tanda bagi orang-orang yang tidak percaya, maka orang-orang percaya di jemaat Korintus sepatutnya tidak boleh bersikeras memakai bahasa lidah itu secara bebas di dalam pertemuan ibadah jemaat. Akan lebih baik jika mereka itu bernubuat, yaitu menyampaikan berita firman Tuhan, karena bernubuat itu adalah tanda bagi orang percaya. Dalam ayat 23, Rasul Paulus mengandaikan, jika seluruh anggota jemaat berkumpul di satu tempat dan semua orang percaya berbicara dengan bahasa lidah tanpa ada yang menafsirkan atau menerjemahkannya, maka apakah yang akan dipikirkan oleh orang-orang yang belum percaya namun sudah terbuka terhadap firman Tuhan? Jika mereka mendengar orang-orang percaya berbicara dalam bahasa asing tanpa ada yang menafsirkan atau menerjemahkannya, maka bahasa lidah itu tidak akan menjadi kesaksian bagi mereka. Sebaliknya, mereka akan berpikir bahwa jemaat itu memiliki kasus mental atau gila. Ketika bahasa lidah itu dipakai tanpa ditafsirkan atau diterjemahkan ke dalam bahasa pendengarnya, maka jelas bahwa bahasa lidah itu tidak akan menghasilkan iman di antara orang-orang yang tidak percaya. Sebaliknya, jika orang yang belum percaya memasuki pertemuan orang percaya, di mana orang-orang percaya bernubuat atau menyampaikan berita firman Tuhan dalam bahasa yang dimengerti olehnya, orang yang belum percaya itu akan mendengar dan memahami apa yang diperkatakan, dan mereka diyakinkan dengan semua yang diberitakan dari firman Tuhan. Hal-hal yang diberitakan dalam firman Tuhan itu semuanya akan menyatakan hal-hal yang tersembunyi dalam hati pendengarnya, sehingga ia akan merendahkan dirinya, lalu menyembah Allah dan mengaku bahwa Allah benar-benar ada di tengah-tengah jemaat itu. Jadi saudara sekalian, bercermin dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tadi, sebagai orang-orang percaya, kita juga harus memiliki kedewasaan rohani dalam pemikiran, sikap, dan perilaku kita, termasuk juga secara khusus kedewasaan rohani atas karunia rohani. Karunia rohani bahasa lidah yang tidak jarang diunggulkan oleh orang-orang tertentu dalam pertemuan ibadah jemaat, ternyata menurut firman Tuhan justru merupakan tanda bagi orang yang tidak percaya. Sedangkan karunia bernubuat, yaitu menyampaikan berita firman Tuhan, merupakan tanda bagi orang percaya, dan hal itu sangat penting dalam pertemuan ibadah jemaat. Selain itu, apapun karunia rohani kita, itu adalah semata-mata anugerah pemberian Allah dalam kehidupan kita, bukan milik kita sendiri. Kita berkewajiban untuk mengelolanya dan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya untuk bersama membangun tubuh Kristus secara rohani, bukan untuk bermegah atasnya atau memamerkannya. Setiap kita perlu berprinsip bahwa bukan aku, melainkan Kristus yang senantiasa harus dipermuliakan dalam hidupku.
Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11, Rasul Paulus pernah menuliskan, saya akan bacakan dalam versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Pada waktu saya masih kecil, saya berbicara seperti anak kecil, saya berperasaan seperti anak kecil, dan saya berpikir seperti anak kecil. Sekarang saya sudah dewasa, kelakuan saya yang kekanak-kanakan sudah saya buang. Kiranya seiring dengan bertambahnya usia kita maupun seiring perjalanan waktu kita mengikut Kristus, kita juga semakin dewasa dalam pikiran, sikap, dan perilaku kita sebagai orang Kristen. Kiranya kita menjadi semakin lebih suka mendalami, melakukan, dan membagikan kebenaran firman Tuhan yang bersifat kekal itu, ketimbang mencari kesenangan rohani, tanda kutip, yang bersifat spektakuler maupun sesaat. Lebih berupaya untuk hidup suci, membuang karakter maupun kebiasaan yang berdosa maupun yang jahat, ketimbang belajar dan berupaya untuk bisa berbahasa roh, tanda kutip. Sifat kekanak-kanakan rohani harus kita buang. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Amin. Marilah saudara sekalian kita bersama doa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang percaya kepada Tuhan, agar dari waktu demi waktu kami terus mengalami pertumbuhan di dalam kedewasaan rohani kami. Tolong kami Tuhan, agar pemikiran, sikap, dan perilaku kami makin dewasa di dalam Tuhan. Kami juga doakan Tuhan saat ini bagi saudara-saudara kami yang sakit. Mohon Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, baik bagi mereka yang saat ini dirawat di rumah maupun di rumah sakit, baik pasien COVID-19 maupun bukan. Kami sungguh mohon Tuhan, kiranya Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Demikian pula Tuhan untuk keluarga yang berduka cita, kiranya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan di dalam masa-masa perkampungan ini. Kami juga doakan Tuhan terus menerus bagi keluarga-keluarga, bagi saudara-saudara kami yang mengalami masalah yang berat, apalagi ditambah dengan situasi pandemi COVID-19 ini, baik dalam hal keuangan, pekerjaan, dalam hal ekonomi, dalam hal rumah tangga, pendidikan, dan masih banyak lagi. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan pemulihan, pertolongan bagi setiap mereka. Kami juga doakan Tuhan terus menerus bagi negara kami Indonesia. Tidak henti-hentinya Tuhan kami terus berdoa agar kiranya pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu dari negara kami. Tuhan, tolonglah agar kiranya vaksin untuk menangkal virus COVID-19 itu boleh segera tiba, boleh segera didistribusikan kepada masyarakat luas, dan negara kami boleh segera dibebaskan dari pandemi COVID-19. Tuhan, tatkala kami juga akan beristirahat pada malam hari ini, kiranya Tuhan juga berkenan memberikan perlindungan dan pemulihan atas diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara sekalian, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita semuanya.